Sulawesi Barat merupakan provinsi ke-33 yang pusat pemerintahannya berada di Mamuju. Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa dilahir dari hasil pemekaran Sulawesi Selatan pada tahun 2004 silam dengan luas wilayah 16.787 km persegi, memiliki 6 kabupaten, 69 kecamatan, 650 desa dan kelurahan. 6 kabupaten itu terdiri dari Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Dengan beragam potensi dan keunggulan masing-masing di berbagai sektor, Sulawesi Barat memiliki luas laut mencapai 22.000 km dan pantai sepanjang 617 km. Sejak berdirinya Provinsi Sulawesi Barat, setelah resmi berpisah dari provinsi induknya yaitu Sulawesi Selatan, terdapat beberapa nama yang pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat. Kepemimpinan pertama dinahkodai oleh Dr. Untarto Sindung Mawardi yang menjabat sebagai penjabat gubernur Sulawesi Barat terhitung sejak 5 Oktober 2004 sampai dengan 5 Oktober 2005. Dilanjutkan oleh Dr. Haji Syamsul Arif Ripai Bulu MSI menjabat pada 21 Oktober 2005 hingga 14 Desember 2006. Pasangan Dr. Andes Haji Anwar Adnan Saleh dan Dr. Andes Haji Muhammad Amri Sanusi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat masa jabatan sejak 14 Desember 2006 hingga 14 Desember 2011. Periode selanjutnya gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat dijabat oleh pasangan Dr. Andes Haji Anwar Adnan Saleh dan Haji Aladin S. Mengga menhakodai Sulbar menjabat sejak 2011 hingga 2016. Setelah berakhir, kepemimpinan Provinsi Sulawesi Barat dijabat oleh pelaksana harian Gubernur Sulawesi Barat yaitu Dr. Andes Haji Ismail Zainuddin dengan masa jabatan 14 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember 2016. Selanjutnya turun penjabat Gubernur Sulawesi Barat Irjen Pol Dr. Andes Carlo Brixtewu masa jabatan 30 Desember 2016 sampai dengan 12 Mei 2017. Setelah itu terpilih kembali gubernur dan wakil gubernur definitif yaitu pasangan Dr. Andes Haji M. Ali Balmasnad dan Ibu Haja Eni Anggraini Anwar masa jabatan 12 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2022. Terhitung 12 Mei 2022, kekosongan jabatan diisi oleh Dr. Andes Akmal Malik, MSI, hingga 12 Mei 2023. Pasca berakhir, kepemimpinan Provinsi Sulawesi Barat saat ini dinahkodai oleh Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SHMH, dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Mei 2023. Prof. Zudan juga merupakan Sekretaris Utama BNPB Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Anwar Adnan Saleh periode 2006-2016, berbagai capaian telah ditorehkan antara lain pembangunan kantor Gubernur Sulawesi Barat, pembangunan jalan arteri Mamuju yang saat ini jalan tersebut menjadi salah satu ruas jalan alternatif yang digunakan warga Sulawesi Barat di Mamuju. Program Gerakan Nasional Peningkatan dan Produksi Mutu Kakao atau Gernas yang langsung dicanangkan HM Yusuf Kalla yang menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018 silam. Capaian pembangunan infrastruktur jalan nasional sepanjang 577 km, mulai dari arah selatan Paku, Kabupaten Polewali Mandar, hingga daerah Suremana, Kabupaten Mamuju Utara atau Pasangkayu, pembangunan bandara Tampak Padang Mamuju, pembangunan belang-belang, dan sejumlah pembangunan lainnya. Masa kepemimpinan ABMNI periode 2017-2022 serta sejumlah program lain telah dicapai antara lain peresmian Taman Budaya dan Museum Sulawesi Barat, peresmian Rumah Adat Lantang Kadanenek, peresmian Gedung Gabungan Dinas atau Gadis Malabi di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, peresmian Anjungan Sulawesi Barat di Taman Mini Indonesia Indah pasca renovasi, konektivitas wilayah perbaikan jalan provinsi yang rusak parah, dan kondisi mantap jalan capai 349,67 km. Merintis pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Jalan Marta Dinata Kecamatan Simboro dan Pasakbu Kecamatan Tapalang. Setelah masa kepemimpinan ABMNI berakhir 12 Mei 2022, kekosongan jabatan di Provinsi Sulawesi Barat dinahkodai oleh Dr. Andes Akmal Malik MSI. Beberapa program juga telah dilakukan antara lain Festival Sande 2022 mendukung IKN juga merupakan salah satu kegiatan yang digagas penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik. Melalui kegiatan tersebut telah mengarungi lautan dari pantai Tanjung Silopo, Polewali Mandar dan finish di Pantai Manggar, Kalimantan Timur. Pada tanggal 1 September 2022 dilakukan groundbreaking kantor Gubernur Sulawesi Barat yang hancur pada saat gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter 15 Januari 2021 lalu. Saat ini Provinsi Sulawesi Barat dinahkodai oleh Profesor Zudan Arif Fakhrullah. Berbagai inovasi dan prestasi ditorehkan antara lain yang pertama penghargaan dari Mendikbud Ristek yang telah diterima pada tanggal 29 Mei 2023 di Gedung Trimurti Prambanan, Yogyakarta. Melalui program Merdeka Mengajar, penghargaan itu berkaitan dengan transformatif pembelajaran, perencanaan berbasis data,
implementasi kurikulum Merdeka Mengajar dan program sekolah penggerak. Kedua, berkaitan dengan terobosan PJ Gubernur Sulbar melakukan reformasi birokrasi menuju sistem digital. Dengan program tersebut, Prof. Zudan meraih penghargaan Indonesian Awards 2023 dari iNews Media Group pada tanggal 31 Agustus 2023. Dengan menerapkan digitalisasi pemerintahan berbasis Sri Kandi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menerima penghargaan dari Arsip Negara Republik Indonesia atau ANRI pada tanggal 6 September di Surakarta. Berikut inovasi dan capaian yang telah dilakukan kurun waktu 3 bulan selama menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat. Reformasi birokrasi. Prof. Zudan Arif Fahrullah memulai tugasnya di Sulbar dengan membangun chemistry dengan seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar serta pemangku kebijakan yang ada di 6 kabupaten di Sulbar, termasuk unsur forum komunikasi pimpinan daerah. Hal yang ditekankan, pertama, adalah menanamkan budaya audiensi guna menyamakan frekuensi. Hingga 9 September 2023, tercatat 116 kali audiensi yang telah dilakukan oleh transformasi digital. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fahrullah melakukan program digitalisasi penerapan tanda tangan elektronik atau TTE di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dari Integrasi atau Sri Kandi. Program ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong peningkatan nilai reformasi birokrasi. Optimalisasi pelayanan. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan, PJ Gubernur Sulbar mendorong beberapa terobosan dalam menjemput permasalahan daerah. PJ Gubernur mengerucutkan 5 permasalahan daerah yang akan menjadi fokus, yakni kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, dan inflasi. Langkah awal mengajak kolaborasi berbagai pihak, khususnya bupati di 6 kabupaten, agar bersama-sama melakukan intervensi atas 5 permasalahan daerah. Untuk menjalankan itu, Pemprov Sulbar juga berkolaborasi dengan tim penggerak PKK dan melakukan edukasi kepada masyarakat baik dalam rangka penanganan 14.1 maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Kemiskinan, PJ Gubernur memerintahkan seluruh OPD agar beberapa program seperti padat karya diarahkan untuk penanganan 14.1 seperti pemberian bantuan kendaraan pemasar ikan, bansos kube bagi UMKM, percepatan program padat karya, job fair, dan sigap dalam menurunkan bantuan kebencanaan. Stunting, sebagai provinsi tertinggi kedua stunting di Indonesia dengan angka prevalensi 35,0% pada 2022. Hal inilah menjadi fokus PJ Gubernur Sulbar dengan menunjuk Dinas Kesehatan sebagai koordinator Satgas dalam mengkoordinasikan intervensi yang dilakukan setiap OPD. Hasilnya dari Mei hingga Agustus, Pemprov Sulbar telah menekan angka stunting sebanyak 1.054 anak dari 16.377 target sasaran Satgas. Anak tidak sekolah. Melalui Satgas, Pemprov Sulbar yang diinisiasi oleh Prof. Zudan telah berhasil melakukan intervensi dan kini sudah menurunkan 9.964 ATS dari 44.000 lebih ATS di Sulawesi Barat. Perkawinan anak. Angka pernikahan usia anak sebesar 11,70%. Untuk penanganan, di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan melakukan berbagai strategi pencegahan perkawinan anak, antara lain melakukan penguatan koordinasi stakeholder, penguatan regulasi dan kelembagaan, aksesibilitas dan perluasan layanan kesejahteraan anak, penguatan peran orang tua dan keluarga, serta optimalisasi kemampuan kapasitas anak. Inflasi. Dalam melakukan pengendalian inflasi, Pemprov Sulbar senantiasa aktif mengikuti rapat koordinasi inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan pasokan melalui beberapa kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, pendistribusian bantuan pangan bersama Perum Bulog. Pada Mei 2023, inflasi Sulbar 2,27% menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia. Terakhir pada Juni, inflasi Sulbar di angka 1,34%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2023 sebesar 6,42% secara year on year dan tumbuh 5,00% secara C2C. Bahkan ekonomi Sulbar menunjukkan kinerja impresif dari April hingga Juni, mampu tumbuh 9,26% Q2Q. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat, beberapa langkah juga terus dilakukan, antara lain branding Sulbar. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fahrullah pada setiap kesempatan audiensi maupun koordinasi dengan beberapa instansi mendorong agar bersama-sama mempromosikan potensi daerah, dalam hal ini branding Sulbar. Investasi, kita membuka ruang bagi investor berinvestasi di Sulbar. Langkah awal dengan melihat potensi unggulan daerah seperti pertanian, kelautan, dan perikanan. Pada sektor perikanan, berkolaborasi dengan pengusaha tambak udang di sejumlah kabupaten. Pada sektor pertanian, koordinasi dengan petani di sejumlah kabupaten dan mendukung perihal kendala yang dialami petani, seperti budidaya bawang. Juga berkoordinasi dengan Menteri Pertanian untuk menyuplai bantuan bibit kakao dan kopi sebagai produk unggulan Sulbar. Pada sektor kelautan, PJ Gubernur Sulbar mempercepat pembangunan pabrik es dan cold storage di beberapa titik. Hal ini untuk menjemput hasil tangkap nelayan agar dapat dikelola di daerah. Hidupkan UMKM.
UMKM menjadi penggerak ekonomi daerah agar lebih tumbuh positif, khususnya sektor pengolahan makanan yang kian berkembang di Sulbar. Sebab itu PJ Gubernur Sulbar Prof. Sudan mendukung UMKM di Sulbar dan mengajak UMKM agar bersama-sama mengangkat branding produk unggulan daerah, konektivitas wilayah. Infrastruktur pendukung konektivitas wilayah di Sulbar menjadi pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab itu PJ Gubernur Sulbar Prof. Sudan mendorong percepatan terminal baru Bandara Tampak Padang yang dikerjakan sejak tahun 2017. Melalui koordinasi dengan Menhub, terminal baru Bandara Tampak Padang telah dipersiapkan untuk dioperasikan September 2023. Selamat Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-19 tahun. Sulbar maju terus menjadi provinsi yang malakbi, melete diatonganan.